Sobat Garuda Militer, PT PAL Indonesia bekerja sama dengan mitra strategisnya dari Prancis, Naval Group, sedang menggarap proyek kapal selam kelas Scorpion yang ditargetkan selesai pada 2028 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh CEO PT PAL, Kaharudin Djenot, pada saat acara Seminar Peradaban Maritim Indonesia di ITB, pada tanggal 4 Oktober tahun 2024. Melansir dari laman Antara News pada tanggal 5 Oktober tahun 2024, saat ini, proyek kapal selam Scorpion Evolved Indonesia ini sudah masuki tahap desain. Kaharudin menjelaskan bahwa PT PAL sedang mempersiapkan infrastruktur dan supply chain yang diperlukan untuk proyek pembangunan kapal selam ini. Menariknya, kapal selam ini akan menggunakan baterai lithium-ion yang memungkinkan kapal menyelam lebih dalam dibandingkan kapal selam konvensional yang masih memakai baterai liquid acid. Nah, Sobat Garuda Militer, proyek kapal selam Scorpion ini adalah pesanan dari Kementerian Pertahanan Indonesia untuk 2 unit, dan semua pengerjaan dilakukan 100% di PT PAL Indonesia. Kapal selam tipe Scorpion ini memiliki spesifikasi canggih, seperti bobot antara 1.600 hingga 2.000 ton, panjang 72 meter, kecepatan di atas 20 knot, dan mampu menyelam lebih dari 300 meter. Kapal selam ini dioperasikan oleh 31 kru, dan bisa beroperasi di laut lebih dari 240 hari per tahun. Selain itu, kapal selam ini mampu membawa 18 persenjataan berupa torpedo dan rudal Exocet. Kontrak pembangunan ini sudah ditandatangani pada tanggal 28 Maret tahun 2024, dan seluruh proses pembuatannya akan memanfaatkan tenaga kerja lokal. Selain proyek kapal selam, PT PAL juga mendapat kepercayaan untuk refurbishment atau memperbaiki 41 kapal perang TNI Angkatan Laut. Menurut Kaharudin, ini adalah sejarah baru bagi Indonesia, karena belum pernah ada perbaikan 41 kapal sekaligus dalam satu periode. PT PAL dipercaya menjadi lead integrator untuk proyek ini, dan beberapa kapal sudah selesai diperbaiki serta diuji coba bersama Presiden Jokowi dan Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Sebagai perusahaan maritim terbesar di Indonesia, PT PAL memiliki kemampuan desain dan produksi kapal perang, kapal niaga, serta rekayasa umum. Selain itu, mereka juga ahli dalam pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul kapal perang, kapal selam, hingga kapal niaga, serta proyek-proyek energi dan elektrifikasi. Nah, Sobat Garuda Militer, pengerjaan kapal selam Scorpion yang sepenuhnya dilakukan di dalam negeri bukan hanya soal membangun kapal, tetapi juga transfer teknologi dari mitra luar negeri seperti Naval Group. Hal ini menjadi langkah strategis yang memperkuat kemampuan Indonesia dalam membangun dan mengembangkan teknologi maritim sendiri, tanpa terlalu bergantung pada negara lain. Kehadiran kapal selam canggih ini diharapkan dapat meningkatkan kekuatan TNI AL dalam menjaga keamanan perairan Indonesia yang luas. Kepercayaan pemerintah terhadap PT PAL menjadi bukti bahwa perusahaan ini mampu menjalankan proyek-proyek besar dengan standar internasional, sekaligus menciptakan peluang kerja dan meningkatkan keterampilan SDM lokal. Dengan berbagai proyek yang sedang berjalan, PT PAL semakin kokoh sebagai tulang punggung industri pertahanan maritim Indonesia. Perlu diketahui, proses pembangunan kapal selam Scorpion Evolved ini diperkirakan akan memakan waktu 5 hingga 7 tahun sejak kontrak efektif, sehingga pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pengadaan kapal selam interim. Menurut Laksamana Ali, ini jadi solusi sementara untuk mengisi kekosongan. Sementara itu, Laksamana Muda Bambang Irwanto menyebutkan bahwa TNI AL telah mengusulkan pembelian 4 kapal selam, 2 unit diantaranya akan dibeli antara tahun 2025 sampai 2029,
dan 2 lagi pada 2035 sampai 2039. Saat ini, armada kapal selam TNI AL menghadapi berbagai masalah teknis. Salah satunya adalah kapal selam KRI Cakra yang sudah berusia 40 tahun, dengan kesiapan operasional yang sangat rendah. Ada beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, termasuk pengadaan kapal selam bekas. Tapi ini mungkin bukan solusi ideal untuk jangka panjang. Alternatif lain yang lebih ekonomis dan strategis adalah memperbaiki kapal selam yang sudah dimiliki. Misalnya, pada 2021, kapal selam KRI Cakra menjalani perbaikan besar oleh PT PAL Indonesia, mencakup perombakan sistem mekanik, badan tekan, sistem senjata, dan sensor. Hasilnya, kinerja kapal tersebut bisa kembali optimal. Nah, Sobat Garuda Militer, rencana refurbishment kapal selam kelas Cangbogo atau kelas Nagapasa juga sudah ada sejak awal tahun ini, namun hingga kini belum dijalankan. Padahal, Indonesia sudah menginvestasikan 1,1 miliar dolar Amerika untuk membangun 3 kapal selam kelas Cangbogo, sehingga memperbarui yang sudah ada akan jauh lebih hemat ketimbang membeli baru. PT PAL dengan pengalaman mereka dalam perbaikan kapal selam KRI Cakra, dinilai tepat untuk memimpin peremajaan kapal-kapal selam lainnya. Kerjasama dengan produsen asing berpengalaman, seperti Naval Group dari Prancis, bisa membantu memastikan upgrade ini berjalan maksimal. Ada juga rumor yang menyebutkan, Naval Group dari Prancis akan membantu dalam program upgrade kapal selam ini. Jika benar, kolaborasi ini dapat membawa keuntungan besar, terutama dari segi transfer teknologi. Pengalaman Naval Group yang luas dalam proyek serupa dapat membantu PT PAL memaksimalkan potensi mereka dan mempercepat proses upgrade kapal selam kelas Cangbogo. Upgrade semacam ini bisa memperpanjang umur operasional kapal selam dan memberikan solusi jangka panjang yang lebih realistis dibandingkan opsi interim. Pada akhirnya, meskipun kapal selam interim bisa mengisi kekosongan operasional dalam waktu dekat, perbaikan kapal selam yang ada tetap menjadi solusi paling efisien untuk menjaga kekuatan TNI AL tetap prima. Dan ini tentu sejalan dengan rencana jangka panjang Indonesia yang juga akan mengoperasikan kapal selam Scorpion Evolved buatan Prancis di masa depan. Nah, Sobat Garuda Militer, dengan memperbaiki kapal selam yang sudah ada, Indonesia tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga memperkuat kemampuan armada kapal selam TNI AL dalam jangka panjang. Langkah ini akan memastikan bahwa TNI AL tetap siap menghadapi berbagai tantangan operasional, sambil menunggu kapal selam Scorpion Evolved selesai dibangun. Selain itu, upgrade dan peremajaan kapal selam yang sudah ada, memungkinkan armada tetap relevan dan modern dengan teknologi terkini. Nah, Sobat Garuda Militer, kesimpulannya, pemerintah Indonesia dihadapkan pada beberapa opsi strategis untuk memperkuat armada kapal selam. Perbaikan dan upgrade kapal selam yang ada, pengadaan kapal selam interim, serta pembangunan kapal selam Scorpion Evolved, semuanya adalah bagian dari upaya besar untuk memperkuat pertahanan maritim. Kombinasi antara solusi jangka pendek dan jangka panjang ini akan memastikan bahwa Indonesia memiliki kekuatan bawah laut yang tangguh dan siap menghadapi berbagai ancaman di wilayah maritim yang luas. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan Garuda Militer. Sampai jumpa di video berikutnya.